kegiatan kali ini saya akan melakukan real peer teaching-nya, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, kalau siap kita cek dulu semangatnya. Kita tepuk semangat. Ayo. Doa mulai. Doa selesai. Kita membahas tentang konsep administrasi. Sekarang coba jelaskan apa itu pengertian administrasi secara sederhana. Silakan dijelaskan. Ada yang tahu apa itu administrasi? Masih ada kegiatan. Menurut saya administrasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan tulis menulis, dokumen, dan catatan pemerintahan. Oke, di situ ada proses namanya administrasi secara sederhana adalah proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan. Jadi ada dua orang atau lebih, ada bahan, ada tujuan. Jadi unsur pembangunan administrasi ini saudara diharapkan mampu mengidentifikasi tentang pemikiran ilmu administrasi dengan tepat dan benar. Kedua, mampu menjelaskan perkembangan administrasi di Indonesia dengan tepat dan benar. Kemudian mampu menganalisis kedua-duanya, bagaimana perkembangannya, bagaimana sejarahnya masuk ke Indonesia, dan bagaimana administrasi dan manajemen itu di Indonesia. Ya, pasti ada yang bisa ceritanya, pasti ada kisahnya dengan sejarah. Jadi sejarah itu adalah kejadian masa lampau yang perlu diidentifikasi dengan ilmu pengetahuan. Demikian juga dengan sejarah administrasi. Ya, sejarah administrasi adalah cara atau cerita. Dan sampai sekarang ini yang kita rasakan. Siapa pelopornya adalah Frederick Taylor dari Amerika Serikat. Ya, sekarang masih di situ ya, kiblat orang Katolik ya, di rumah itu naik kiblatnya. Nah, inilah menjadi perkembangan administrasi dan manajemen di kebijakan awalnya administrasi Indonesia, setelah itu baru masuk manajemen seperti yang kita pahami sekarang ini. Kemudian, terpikirkan nggak saya bagaimana perkembangan administrasi di Indonesia? Kenapa dia masuk ke Indonesia? Bagaimana proses masuknya ke Indonesia? Nah, inilah yang akan saudara bahas ini ke dalam kelompok. Sejarah administrasi masuk ke Indonesia dan berkembang di Indonesia. Silakan duduk berkelompok.
Baiklah, kami dari kelompok 2 menyimpulkan bahwa administrasi masuk ke Indonesia dibawa oleh Belanda saat penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, sistem administrasi negara di Indonesia dikenal dengan sandi. Administrasi dikatakan sebagai ilmu karena ada tercapainya suatu tujuan. Oke, silakan. Apa yang ditemukan? Kelompok 1 kalau tidak ada silakan kelompok 1. Ya. Baiklah, sistem administrasi negara Indonesia berasal dari kata sandi, yaitu membahas tentang administrasi negara Indonesia sebagai suatu sistem mengenai sistem penyelenggaraan pemerintah negara yang di dalamnya membahas tentang koordinasi dan hubungan kerja dan pemerintahan negara. Sebelum itu kita membahas tentang sandi, yaitu tentang sistem administrasi negara. Penyelenggaraan negara berperan sebagai yang melaksanakan dari fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Oke, terima kasih kelompok 1. Kelompok 3 saya langsungkan tambahan. Silakan. Oke, kelompok 4. Kalau tidak ada kelompok 3 silakan. Baiklah, untuk kelompok kami, administrasi negara Indonesia, yaitu pada tahun 1900. Silakan. Oke, kelompok 4. Kalau tidak ada kelompok 3 silakan. Sempurna, yang dimana tahun itu merupakan gerakan manajemen atau administrasi ilmiah dimulai oleh Frederick Taylor di Amerika Serikat yang dijuluki oleh Bapak Ilmu Manajemen, kemudian diikuti oleh Henry Fayol yang merupakan seorang insinyur bangsa Inggris pada saat usia 73 tahun yang mencurahkan legislasi tentang studi administrasi dan mencoba untuk menerapkan idenya pada administrasi negara. Kelompok 3? Oke, silakan. Menurut kelompok kami, sejarah dari administrasi ini merupakan suatu seni yang dapat ditolerir karena maksudnya adalah seni vokal atau bagaimana kemampuan menggerakkan orang-orang. Kalau ditanya ada kelompok pembanding, habis itu sama orang tua. Tes dari situ perlu ilmu untuk mengelola orang itu. Jadi ada teori yang perlu dipelajari agar orang mau bekerja sama. Nah, itu kesimpulan pertemuan kita kali ini. Kemudian siapa yang mampu menjawab berapa tahapan proses sejarah pemikiran administrasi yang ada? Silakan tunjukkan. Tadi kan apa? Metode case, besok PJB.
tadi. Selamat menyaksikan, mudah-mudahan sesuai dengan harapan, dan terima kasih kepada semua instruktur dan panitia dari Universitas Bengkulu pada pelaksanaan PKRT gelombang 1 tahun 2023. Dan untuk rekan-rekan semua akan saya rekomendasikan untuk menjadi peserta PKRT di Universitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.